Di zaman dahulu, di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Arjuna. Ia dikenal oleh semua orang sebagai penasihat raja yang bijaksana, tetapi sedikit yang tahu bahwa di balik kata-katanya yang halus, tersembunyi niat busuk. Arjuna adalah seorang yang licik. Ia tahu bagaimana memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri, bahkan jika itu berarti mengkhianati orang-orang yang mempercayainya. Arjuna adalah seorang ahli manipulasi. Ia menggunakan kecerdasan dan kata-katanya yang manis untuk menipu, mencuri ide orang lain, dan mengorbankan orang-orang yang ia anggap lebih lemah. Salah satu orang yang menjadi korban tipuan Arjuna adalah Kavi, seorang pedagang muda yang baru datang ke desa. Kavi, seorang pedagang muda yang baru datang ke desa, sangat tertarik dengan saran Arjuna. Arjuna, dengan segala kemahirannya, meyakinkan Kavi untuk bergabung dalam sebuah perdagangan besar yang katanya akan sangat menguntungkan. "Saya telah melakukan ini bertahun-tahun," kata Arjuna dengan percaya diri, "dan saya bisa menjamin bahwa ini akan sukses besar. Anda hanya perlu sedikit modal." Namun, di balik janji manis Arjuna, ia sebenarnya memiliki rencana licik. Arjuna tahu bahwa Kavi dengan sedikit pengalaman di dunia perdagangan akan mudah dipermainkan. Dengan liciknya, Arjuna memberi Kavi informasi yang tidak lengkap tentang pasar dan harga, serta menyarankan untuk membeli barang-barang dengan harga tinggi yang sebenarnya tidak ada nilainya. Kavi yang polos mulai membeli barang-barang yang dijanjikan Arjuna dengan harga tinggi. Ia merasa yakin akan meraih keuntungan besar, namun ia tidak tahu bahwa Arjuna hanya mencari keuntungan dengan cara mengambil alih seluruh hasil usaha Kavi tanpa memberikan sedikit pun imbalan. Seiring waktu, Kavi menyadari bahwa barang yang ia beli tidak laku dan harganya terus merosot. Sementara itu, Arjuna dengan cepat memanfaatkan kebodohan Kavi. Ia menjual barang-barang yang ia dapatkan dengan harga murah dari Kavi ke pedagang-pedagang lain yang tak tahu apa-apa. Keuntungan besar pun mengalir ke tangan Arjuna, sementara Kavi kehilangan hampir semua yang ia miliki. Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat video selanjutnya dengan cara subscribe, like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. Namun, karma selalu menemukan jalannya. Kavi yang merasa dikhianati dan kehilangan segala miliknya memutuskan untuk mencari keadilan. Ia pergi ke seorang pertapa bijaksana yang tinggal di hutan. "Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi ini?" tanya Kavi, penuh kesedihan dan keputusasaan. Dengan suara bijak seorang, pertapa itu pun menjawab, "Jangan biarkan kebencian menguasaimu, Kavi. Kejahatan Arjuna akan kembali padanya. Karma tidak akan pernah salah sasaran. Jika kamu sabar, keadilan akan datang dengan cara yang lebih besar dari yang kamu bayangkan." Singkat cerita, beberapa tahun berlalu dan Arjuna semakin berkuasa. Ia menggunakan pengaruhnya untuk meraup keuntungan lebih banyak, sementara orang-orang di sekitarnya mulai merasakan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kecurangannya. Namun, karma tidak pernah tidur. Perlahan, orang-orang yang dulu ditipunya mulai bersatu dan berbicara tentang apa yang telah Arjuna lakukan. Suatu hari, raja yang selama ini mempercayainya mulai meragukan Arjuna. Raja, yang awalnya sangat mempercayai Arjuna, akhirnya memanggilnya ke istana setelah mendengar banyak desas-desus tentang kebohongan dan pengkhianatan Arjuna. "Apa yang aku dengar ini benar, Arjuna?" tanya raja dengan tatapan tajam. Arjuna, yang tidak siap menghadapi pertanyaan itu, mencoba membela diri, tetapi bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Penduduk desa yang dulu ia tipu, satu persatu mulai muncul di istana untuk menceritakan kebenaran. Pada akhirnya, Arjuna tidak bisa menghindari kemarahan rakyat dan raja. Sebagai hukuman, bukan hanya jabatan dan kekuasaannya yang dicabut, tetapi lebih dari itu, segala kekayaan yang ia kumpulkan dengan cara licik dirampas, dan ia diusir dari desa dengan malu. Namun, karma tidak berhenti di situ. Setelah diusir dari desa,
Arjuna yang dahulu sombong dan penuh kekuasaan kini berjalan sendirian, tanpa tujuan. Namun karma ternyata lebih kejam. Dalam perjalanan yang penuh penderitaan, ia jatuh sakit, kehilangan kekuatan fisik dan mental. Rasa penyesalan datang terlambat ketika ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kavi, yang dulu menjadi korban penipuannya, kini menjadi seorang pedagang sukses, sedangkan Arjuna hidup dalam kemiskinan yang dalam. Arjuna yang dulu terhormat kini tak lebih dari bayangan dari orang yang dulu dia tipu. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian, jauh dari keramaian desa yang dulu mengaguminya. Karma memang tak pernah salah sasaran. Segala perbuatan buruk yang kita lakukan sekecil apapun pasti akan kembali pada kita. Kita mungkin merasa bahwa orang yang licik bisa lolos dari hukuman, tapi tak ada yang bisa menghindar dari hukum karma. Arjuna mungkin telah merasakan nikmatnya kekuasaan, namun harga yang harus dibayar adalah kesendirian, kemiskinan, dan penyesalan yang mendalam. Karma datang dengan cara yang tidak terduga, namun selalu tepat pada waktunya. Di akhir video ini saya ingin sampaikan beberapa pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita Arjuna yang licik. Karma adalah hukum alam yang tak terelakkan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Tindakan licik dan penipuan mungkin memberikan keuntungan sementara, tetapi pada akhirnya kebenaran akan terungkap, dan segala perbuatan buruk akan kembali pada kita dengan cara yang lebih kuat dan lebih menyakitkan dari yang kita bayangkan. Arjuna adalah contoh nyata bahwa hidup yang dibangun di atas kebohongan dan ketidakadilan hanya akan berakhir dalam kesendirian dan penyesalan. Jangan pernah meremehkan kekuatan karma. Setiap perbuatan, sekecil apapun, memiliki konsekuensinya. Berbuatlah baik, jujur, dan adil dalam setiap langkah hidupmu, karena hanya dengan cara itulah kita dapat membangun hidup yang penuh kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karma bukan hanya tentang hukuman, tapi juga tentang keseimbangan dan keadilan yang akan selalu hadir di saat yang tepat. Entah itu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Entah itu langsung terjadi pada kita, anak kita, ataupun cucu-cucu cicit kita kelak. Hidup yang jujur dan penuh kebaikan bukan hanya memberi dampak positif pada orang lain, tetapi juga akan membawa kedamaian dalam hati kita sendiri. Jangan pernah takut untuk berbuat benar, karena kebaikan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini dan merasa penting untuk selalu berbuat baik, jangan lupa untuk like and share dan subscribe. Bagikan video ini agar pesan moral tentang karma dapat diterima oleh lebih banyak orang. Dan ingat, dalam hidup ini, kebaikan selalu kembali pada kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.